Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahjadi Smoko dari Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025. Di sini kita melanjutkan video yang kemarin tentang stretch dan replit, tapi temanya tentang variabel dan operasi. Karena oke, daftar isi dari video ini pertama definisi dan contoh variabel, data dan operasi. Yang kedua variabel di Python dan casting. Yang ketiga pentingnya komentar, dan keempat rancang algoritma studi parse dan demonstrasi programnya. Nah, di sini ada 3 definisi. Yang pertama definisi variabel, data, dan operasi. Yang variabel itu merupakan wadah untuk menyimpan data yang dapat diakses dan dimanipulasi. Nah, selanjutnya tipe data itu dapat menentukan jenis data apa yang bisa disimpan oleh variabel dan operasi apa saja yang dapat dilakukan pada data tersebut. Yang selanjutnya operasi. Operasi adalah tindakan atau instruksi yang dilakukan pada data dalam variabel. Nah, selanjutnya di sini ada jenis dan contohnya. Yang pertama ada variabel data, dan operasi. Ya, di variabel data itu kalau dalam matematika itu variabel itu ada X dan variabel Y. Ya, kalau dalam pemrograman kita dapat mendeklarasikan nama pengguna untuk menyimpan nama seseorang atau usia untuk menyimpan angka usia. Selanjutnya ada tipe data, ada 5. Yang pertama integer untuk menyimpan bilangan bulat seperti 1, 2, 3. Ya, pokoknya bilangan bulat. Kalau float itu menyimpan bilangan desimal, contohnya 3,14 atau 0,5. Selanjutnya ada char, menyimpan satu karakter tunggal, contohnya A atau B. Selanjutnya string menyimpan kumpulan karakter atau teks, seperti ini, hello, dunia, atau Jakarta. Yang terakhir ada boolean, menyimpan nilai kebenaran, yaitu true untuk benar, false untuk salah. Yang terakhir ada operasi. Operasi di sini ada 3. Berisi tambah, kurang, kali, bagi. Nah, itu contohnya nih. Integer hasil 5 tambah 3, variabel hasil akan menyimpan angka 8. Selanjutnya operasi perbandingan, lebih besar dari atau lebih kecil dari, atau juga bisa sama dengan. Contohnya boolean, apakah sama, kita kasih sama dengan nilai A sama dengan 10. Jika nilai A adalah 10, apakah sama akan bernilai true. Nah, selanjutnya ada operasi string, menggabungkan 2 atau lebih string. Konkatenasi, contohnya string salam, halo plus tambah tanda plus ya, terus kasih tanda petik 2 kali, tanda petik 2-nya 2 kali, terus tambah dikasih plus, tanda spasi, terus kasih tanda petik 2, dunia, tutup lagi, nah sama titik koma, variabel salam akan berisi halo dunia. Selanjutnya ada variabel di Python. Namaannya, variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Tidak boleh angka dan tidak boleh mengandung spasi atau karakter khusus lainnya. Selanjutnya ada penetapannya. Menetapkan nilai ke variabel menggunakan operator penegasan atau sama dengan, contohnya nama garis bawah variabel sama dengan nilai. Mengartikan dinamisnya, Python secara otomatis menentukan tipe data variabel saat diberikan nilai, sehingga tidak perlu mendeklarasikan tipenya terlebih dahulu. Next. Ini contoh dari variabel. Di sini variabel bertipe string. Ini kan tadi string itu terdiri dari huruf ya. Jadi ini tulisannya nama sama dengan Budi. Variabel bertipe integer itu angka yang bilangannya bulat. Jadi usianya 30. Nah,
30 tahun ya ini. Nah, jadi bulan. Selanjutnya variabel bertipe float atau yang desimal tadi 1,75 meter. Next. Nah, di sini ada casting atau konversi tipe data. Casting itu adalah konversi eksplisit dari satu tipe data ke tipe data lain yang dilakukan dengan menggunakan fungsi bawaan. Di casting ada tiga, ada integer, float, dan string. Integer itu mengubah nilai menjadi bilangan bulat. Ya, float mengubah nilai menjadi bilangan floating point atau desimal ya. String mengubah nilai menjadi string atau teks. Oke, kita next. Ini ada contoh dari integer 9,9 karena integer itu bilangannya bulat, jadi oh iya kalau integer tuh pasti dia angkanya dibulatkan ke bawah ya. Mau 9,5 ke atas dia akan dibulatkan ke bawah. Kalau string tadi oh, float ya, yang desimal. Nah ini angka stringnya 123. Pada desimalnya akan menjadi 123,0. Selanjutnya ini yang terakhir ada string nih baru. Tadi float ya. Nilai 100 maka nanti nilai teks akan menjadi 100. Jadi sama ya. Sesuai yang dititik. Nah, tentunya komentar dalam pemrograman komputer. Komentar dalam pemrograman komputer sangat penting untuk meningkatkan perbacaan kode, memberikan dokumentasi, dan memfasilitasi pemahaman jangka panjang, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Komentar memungkinkan programmer untuk mengingat dan menjelaskan lebih kompleks di balik kode, membantu dalam debugging dengan menonaktifkan sementara bagian kode, dan sangat krusial dalam proyek tim atau untuk pemeliharaan kode di masa mendatang. Nah, mari kita membuat programnya. Kita akan membuat dua program ya. Yang pertama itu yang add dua number atau save value. Yang kedua ada kalkulator ketersediaan jam belajar. Oke, kita langsung aja ke Scratch dulu baru ke Replit. Oke, oke, kita lanjutkan ke Scratch untuk yang add to number ya atau dua angka. Dan mau ganti karakter dulu untuk yang belum ngerti itu ya gimana cara ubah ukuran, ganti karakter atau ganti latar gini bisa ke video pertama dulu ya untuk melihat orientasi dari setiap program harus diawali dengan ini ya. Setiap program Scratch ketika diklik akan mulai. Selanjutnya untuk membuat pertanyaan kita bisa ke sensor tanyakan. Kita tulis saja di sini number 1 ya. Kita untuk menjawabnya kita bisa maaf kok untuk menjawab untuk mengisi jawabannya kita bisa ini ke variabel lalu pilih yang atur. Nah, ini kita harus buat variabel ya. Ini kita namakan ulang aja. Oke, ini T-nya ini kita kasih ke sensor lalu dikasih balok jawaban. Nah, untuk mengisi jawabannya ya. Selanjutnya kita ulangi hal yang sama sekali lagi. Tanya. Maaf, mulai. Kita kasih number 2 ya. Nah, udah. Kita ke variabel lagi. Set atur lagi. Nah, ini kalau itu tadi main variabel cuma satu, kita harus buat lagi number. Nah,
Nih ya. Eh, ntar ini. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya kita pencet atur. Di sini kita buat lagi variabelnya. Kita untuk jawabannya sum. Ganti dulu. Nah, oke. Ini kayaknya biar ada tulisan AB-nya kita buat aja ya. Oh, ternyata nggak bisa di double. Ya udah. Nah, untuk oh iya ini jangan lupa dikasih sensor jawaban ya, menjawab. Oke. Nah, di sini untuk kita bisa nambah untuk operasi ya. Ya operasi kita bisa ke operator lo bisa milih tambah, kurang, kali atau bagi. Kita coba mau yang kurang deh. Nah, kita kasih ini variabel, kita tarik, tidak masuk. Kalau nggak masuk di zoom gini aja ya, diperbesar. Nah, kita taruh ke sini. Ada susah memang. Nah, oke. Untuk outputnya bisa keluar, kita kasih katakan di tampilan, katakan ini ya. Kita ke operator lagi untuk maaf. Oh ya, ke operator bener. Terus kita gabungkan, masukin sini. Kita di sini tulis the sum is, kita spasi sekali biar tarik. Tidak, tidak, ada. Kalau mau dikali juga bisa, tinggal lagi ke operator, kita kali, tarik, kali, ini, kali, kali, mohon maaf tadi potong karena balik data akhirnya jawabannya aneh. Kita coba terus yang
bedanya dapat sampai tapi ya. Oke, kita lanjut ke Refli at number. Oke, nama maaf di permukaan bagian komen komentar. Nah, langsung aja kita pencet yang tanya, kita klik kanan, lalu tambahkan siapa aja di sini. Kita klik tanya untuk nomor satu, ya, tanya sama nomor empat, ketika tanya dua. Oke, ini kita sudah melakukan ya. Baru sekarang kita sudah beraktif dalam tes yang tes number pertama. Kita langsung saja ke kode pertama, kasih lagi dan A for 16 yang tanda pagar dia tidak akan di apa tidak akan muncul di result kita lihat ya, ya. Terus buka forum lalu kita buka forum yang enter kontak ambil fasilitas jadi ya ambil itu sama juga karena app number langsung saja. Nah, kita ke room selanjutnya config. Nah, kami tambah kali bagi saja pakai link book. Tambah ya link book beran ya 60 ya US kurang
Sekarang berapa orang tahu pekerjaan dapat bagi kan kamu kali kita lanjut ke kalkulator tersedia waktu belajar mulai dari scratch lalu rapid dari kita langsung ke program yang kedua yaitu kalkulator ketersediaan waktu belajar. Saya ingin ganti ini dulu seperti biasa, ganti karakter ya. Oke, ganti latar. Oke ya. Nah, seperti tadi sama, cuman ini lebih kompleks ya. Sama ke kejadian lalu pencet ini ketika diklik mulai, kemudian ke ini tampilan dan oh maaf ke sensor ya lalu ini tanya lalu tanyakan. Oke, kita nanya berapa lama jam tidur per hari ya. How many hours do you sleep per day? Dan sama ke variabel lalu atur kita buat variabel sini hanya untuk sprite ini sleeping hours. Yang kita pakai kita checklist dan lupa. Kemudian kita kasih balok jawaban di sini. Nah, kita ulangi lagi seperti ini. Seperti yang di atas. Nah, ini muncul ya di sini. Kita tanya lagi. Yang kedua, how many hours do you working kerja per day? Oke, sudah ya. Sudah ya. Selanjutnya kita atur seperti tadi. Jangan lupa untuk buat variabel. Variabelnya working hours. Jam kerja. Yang untuk sprite ini, kalau untuk semua sprite bisa pencet yang sprite. Oke, kita buat lagi. Kita tanyakan lagi. Sebenarnya bebas ya mau berapa aja. Nanti tinggal seperti tadi zoom jumlahnya. Tapi kita buat yang kita bisa. Many house do you want? Berapa jam untuk relax, untuk istirahat? Gimana ini? Bahasa Inggrisnya per weekday.
per ya, hari kerja. Kemudian kita atur lagi di sini beloknya ya, di variabel. Kita buat variabelnya. Relax hours per weekday. Oke, kita ganti di sini. Nah, ini jangan lupa ya dikasih sensor balok jawaban ya. Nah, bisa dijawab. Nah, oke. Kita buat lagi terakhir. Sensor, lalu saya tanya lagi. Lalu yang terakhir how many. Ini sama copy paste juga. Aduh, maaf. Kata-kata di copy paste juga bisa. Ini n ya. Oke, sudah. Lalu kita ke variabel, atur lagi. Nah, lalu ini kita buat variabelnya. Kita pencet relax. Relax hours per weekend. Oke. Oke, sudah ya. Nah, ini jangan lupa diatur variabelnya. Kemudian kita kasih sensor jawaban. Lalu untuk kita bisa menjumlahkan ini yang di atas ini kita atur lagi. Lalu kita buat variabel misalnya available hours weekday. Oke, taruh di sini. Nah, weekday. Lalu kita ke operator. Lalu pilih yang minus dulu ya. Karena satu hari 24 jam. Ini kita tulis 24 jam. Lalu kita tumpukin yang tambah di sini, bisa ditumpuk-tumpuk ya. Itu 2. Kita taruh sleeping tar. Oh, maaf. Di sini kita taruh nah, maaf. Kita taruh variabel. Nah, variabel yang sleeping jam tidur. Harus dekat biar bisa. Nah, kita masukin. Lalu ini kita tumpuk lagi biar bisa itu sleeping. Terus tadi ada apa? Jam kerja, relax, waktu istirahat ya. Tambah working. Nah, dan kita kasih relax. Bentar. Ini biar bisa ditambah lagi. Kita kasih operator satu lagi. Nah, variabel lalu yang per day. Oke. Ini terakhir kita isi 3 per weekday. Oke, ini sudah ya. Selanjutnya kita buat lagi atur, pencet atur lagi. Kita buat ini jangan lupa diganti ya tadi available hours weekday.
Kemudian bawahnya kita buat variabel lagi untuk weekend. Yang jam weekend. Weekend available hours. Oke, ini jadi ketutup ya. Saya namakan ulang juga ya sebenarnya. Oke. Ya, kita seperti yang atas tadi ke operator, ke tanda kurang dulu karena satu hari itu 24 jam, kita tulis di sini 20. Oke, mohon maaf terputus karena Bandicam gratis. Jadi ya tadi nih kita karena sehari ada 24 jam, jadi sini kita tulis 24 jam. Kemudian di sampingnya sama, kita kasih balok operator yang tambah. Lalu kita kasih variabel tidur sama di atas. Oke, kita tumpuk lagi, tambah lagi. Oke, relax, ya, relax. Weekend, kan? Oke, lalu kita tambah 3 sama ke atas. Oke. Kemudian bisa ditambah lagi variabel atur untuk total waktu yang tersedia. Oke, kita buat lagi variabel baru total available available. Berarti kita bisa lah guys ya nulisnya. Aduh, bahasa Inggrisnya kacau nih ya. Available. Ya sudah benar ya. Oke, available. Total available. Oh, oke. Oke, kita masukin ke sini. Mana total? Ini. Oke, sudah. Lalu sama kayak tadi ke operator, lalu ke tambah kali ya. Kali 5, karena ada 5 hari, waktu 5. Bentar, kita ke available horse weekday. Ini dikali 5 hari, karena dikali 5 ya. Kita tambahin dulu operatornya guys. Nih, 5 kasih variabel. Oh, kasih operator tambah lagi. Lalu tambahin variabel weekend available hours. Lalu ini bukan ini ya, ini ya. Baloknya yang kali 2. Ini masukin sini, ini kita hapus. Oke. Sudah, lalu ke tampilan dan katakan kalau ke operator yang gabungkan kasih 2 gabungkannya
Lalu kita di sini you have, kasih spasi, kasih operator, operator available week. Nah, ini weekday. Kalau di sini katakan house to study per study per week working day. Oke. Kemudian bawahnya kita kasih itu ya, jeda ya, di kontrol nih kita jeda misalnya berapa detik, 3 lah, 3 detik, dan kita copy paste aja apa gimana, kita buat lagi deh, katakan operator dan gabungkan, lalu gabungkan lagi sama kata-katanya di atas, sama kayak di atas, you have, tambahin ke variabel weekend available hours. Oke, kita ganti dulu yang salah. Available. Oke. Available house. Lalu cek sama kayak di atas, tapi bedanya ini weekend. Oke. Kita ganti weekend day. Oke. Lalu sama tadi ke kontrol, lalu jeda. Jeda ganti juga sama, lalu katakan tampilan tadi, katakan operator gabungkan you have pas aja. Nah, kemudian kita gabungkan lagi. Yang terakhir adalah total ketersediaan jam. Oke. To study per week. Oke. Ini sudah selesai programnya. Mari kita coba. Kita stop dulu, kita besarkan, kita klik. Oke, ini waktu tidur ya, tapi ini ketutupan guys. Bisa dipindah-pindah. Ada ini misalnya waktu tidur kita berarti 8 jam. Nah, waktu kerja apa ya? Saya mau isi 8 ini. Relaxnya 3 jam. Kalau weekend 6 jam deh. Ibu. Nah nih. Ini sudah itu ya. Muncul semua. Nah, oke. Karena sudah, kita oh iya, kelupaan lagi. Kita bisa nambahin komentar di sini ya. Komentar itu kan seperti yang tadi dijelaskan, untuk memberikan catatan ya. Jadi mari kita kasih catatan begini deh. Out of the number of sleeping hours started.
Nah, bisa lagi uh, or the number of working hours started. Ask or number of week the flexing hours. Kita lanjut start it. Ask or number uh, for the number the number of week and relaxing hours. Start it. Oke, ini bisa kita kasih catatan ya. Oke, kita lanjut ke Replit ya. Oke, kita lanjut ke Replit. Oke, kita lanjut ke Replit yang Project Available Study Horse Calculator. Ini pertama kita bagi dua dulu ya. Kita kecilin WA-nya. Oke, langsung aja seperti yang add to number pakai pagar komentar. Ask the user for karena tadi apa sama ya sleeping, jam kerja, jam relax ya. Relaxing hours. Oke. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita ke bawahnya ke yang sleeping dulu ya. Sleeping. Nah, ini sleeping hours sama aja ya ikutin. Enaknya pakai Replit untuk pemula tuh ya gini. Udah ada kayak template. Nah, yang input aja. Kalau tanda petik kan nanti yang keluar. How many hours do you sleep? Oke. Okay. Kita lanjut weekday. Weekday working ya. Oke, kita vote seperti yang atas. Vote input. Mana ada ini nih? Oke. Vote. How many for you
working, work per day, clothing, commute. Oke, sekarang ke relax, weekday, relax ya. Nah, sama aja yang kayak atas-atasnya. Oke, nah ini weekend sekarang. Weekend, relax, relax during the weekend. Ini sudah yang buat pertanyaannya. Kita lanjut ke ngitung-ngitungnya. Oke, kita kasih deskripsi. Compute available hours. Oke, weekday available. Oke, ini sama nih, persis ya. Weekday working. Oke. Ini weekday available ya. Ini bank hours. Kemudian sama weekday relaxing ya. Oke, kita lanjut ke weekend. Weekend available hours. Weekend. Ini mana nih? 3. Ini sama dengan 4 kurangi sleeping sama weekend. Min 3. Oke, lanjut total.
Ini jangan lupa ditaruh garis bawah ya. Nah, week weekday available hours di kali itu bintang. Nih kali 5 ditambah weekend relasi hours kali 2 hari ya. Sabtu Minggu. Oke. Kemudian print the result. Nah, ini print buka kurung tanda petik 2 you have plus you have-nya kasih spasi sini plusnya di luar. Nah, kita lanjut lagi steer weekday. Oke, kemudian di plus plus harus oke. Sama tadi kita copy paste, tinggal kita ganti kata-katanya aja. Nah, you have-nya sama, tinggal ganti weekend ya. Weekend. Nah, nih, ini tinggal kita ganti juga weekend. Oke. Yang terakhir pun sama, copy, paste aja lagi you have. Yang terakhir itu total ya. Total. Nah ini, oke. Harus tuh. Oke. Oke. Nih, kayak gini ya. Kita coba run. Semoga aja bisa ya. Oke. Kita jawab di sini. Ini sebenarnya boleh kita kasih spasi aja ya. Pause dulu. Nah, kita lagi. 5 berapa ya? Tidur 8 jam deh. Home ini 8 jam juga. Relax berarti 3 jam aja. Ini jam. Oke. 10 jam to study per week. You have 7 jam untuk studi per weekend. Dan 62 per minggu. Oke, ini adalah contoh Project Available Study Hours Calculator. Ya, kita cukupkan di sini untuk video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, mohon berikan kritik dan saran yang bangun. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.